mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman, jumpai kanan kiri berbelakang mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal 2-3 orang kiri kanan berbelakang dengan senyuman yang paling manis. Walaupun tanggalnya tua yang minta ampun, tetap senyumannya tanggal muda. Haleluya. Karena banyak yang udah gajian, tapi banyak yang belum gajian, sudah. Tapi tetap dalam sukacita Tuhan nanti. Haleluya. Kenapa? Karena apapun keadaannya kita punya Tuhan yang setia bagi setiap kita. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Senang bisa jumpa dengan saudara. Saya melihat semangat yang makin hari makin luar biasa, kesetiaan yang luar biasa buat Tuhan. Saya mau bilang saudara, orang yang semangat setia cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong semangat. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk langsung saja Alkitab kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang Alkitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan sama-sama kita katakan amin. Kita buka Kejadian 32 ayat 28, jadi pembuka dan pengantar pembahasan kita hari ini saudara. Kejadian pasal 32 ayatnya yang ke-28. Haleluya, terpuji nama Tuhan yang sudah di sana. Kejadian 32 ayat 28 boleh bilang aku diberkati. Sama-sama kita baca 3 ya. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau, sekali lagi saudara 3 ya. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau Nah, saudara, hari ini akan masuk pada seri selanjutnya dari khotbah kita saudara, dari tema kita saudara, yaitu bicara tentang mistake atau kesalahan. Sama-sama bilang sama saya mistake. Sama-sama bilang sama saya kesalahan. Amin. Nah, tujuan dari khotbah-khotbah ini saudara bukan agar supaya kita akhirnya setelah kita tahu kesalahan tokoh-tokoh dalam Alkitab ini kita memandang rendah, tetapi justru sekali lagi saudara, supaya melalui ketika kita tahu kesalahan-kesalahannya, kita bisa belajar daripadanya dan akhirnya jadi bijaksana. Supaya apa? Supaya kita berhati-hati. Dengan apa? Dengan belajar dari tokoh-tokoh Alkitab ini saudara, kita belajar bahwa orang sehebat mereka saja jika tidak berhati-hati bisa melakukan kesalahan, apalagi kita saudara. Makanya kita harus punya kerendahan hati untuk tetap berhati-hati. Kemudian yang ketiga adalah supaya kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Artinya apa? Mau seperti apapun seorang manusia, ketika dia mau datang sama Tuhan, di tangan Tuhan, Tuhan sanggup bahkan hidupnya jadi luar biasa. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, dan hari ini kita akan belajar dari tokoh yang bernama Yakub. Sama-sama bilang sama saya, belajar dari kesalahan Yakub. Amin. Kita sudah pernah membahas 2 minggu lalu tentang kesalahan dari Abraham bapa orang beriman. Saya belum bahas kisah saudara, karena Tuhan yang taruh hari ini saudara adalah bicara tentang Yakub. Dan saya percaya bicara tentang yang dari Tuhan gak pernah salah, pasti akan memberkati setiap kita. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kiri, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Sekarang kita tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Oke, sering kita tentang ini. Siapa Yakub? Yakub adalah tokoh penting dalam Alkitab. Abraham, Ishak, dan Yakub adalah 3 nama yang sering disebutkan dalam Alkitab. Kemudian Yakub adalah ayah dari 12 anak laki-laki yang akhirnya apa? Menjadi 12 suku Israel saudara yang kita kenal saudara. Kemudian bicara tentang Yakub, Yakub berkali-kali mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bahkan kalau saudara ingat ayat yang kita baca di bagian awal, bahwa Yakub mengalami atau bicara tentang dalam perjumpaan dengan Tuhan, salah satunya adalah dia bergulat, dia bergumul dengan teofania. Apa itu teofania? Teofania adalah perwujudan Tuhan. Tuhan mewujudkan dirinya dalam sosok seorang pria yang bergumul, bergulat dengan Yakub saudara. Dan hebatnya Yakub tahan sampai fajar menyingsing saudara. Artinya apa? Sebenarnya Yakub adalah sosok yang luar biasa, orang yang luar biasa, orang yang hebat. Tetapi di dalam perjalanan kehidupannya, Yakub juga melakukan kesalahan. Jadi bersama-sama kita akan bahas hari. Sekali lagi doa saya melalui firman Tuhan hari ini, semua yang hadir diberkati Tuhan. Katakan amin. So, apa kesalahan dari Yakub yang harus kita hindari dalam kehidupan setiap kita? Yang pertama saya mencatat adalah Yakub berlaku curang dan menipu. Sama-sama bilang sama saya, berlaku curang. Sama-sama bilang sama saya, menipu.
Coba kita lihat Kejadian 27 ayat 35 sampai 36. Kejadian pasalnya yang ke-27, kita akan baca saudara ayatnya yang ke-35 sampai 36. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3 ya. Jawab ayahnya, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Ayat 36 dikatakan apa? Kata Esau, bukankah bang? Hak kesulunganku telah dirampasnya dan sekarang apa? Lalu katanya, apakah Bapak tidak apa? Mempunyai berkat lain bagiku? Sekali lagi saudara, ayat 36, 3 ya. Kata Esau, bukankah tepat namamu Yakub, karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya dan berkat untukku. Lalu apa? Katanya, apakah Bapak tidak mempunyai berkat lain bagiku? Saya mau bilang saudara, Yakub memang dia mendapatkan yang namanya hak kesulungan, memang dia mendapatkan berkat dari ayahnya. Tapi saya mau bilang saudara, sangat disayangkan, Yakub ini saudara, dia mendapatkan semuanya dengan yang namanya kecurangan. Dia mendapatkan semuanya dengan ada tipuan di dalamnya saudara. Dan akhirnya apa saudara? Ini berbuah konsekuensi. Akhirnya Yakub juga menuai apa yang dia tabur. Akhirnya dia juga ditipu saudara. Dan akhirnya bicara tentang konsekuensinya, akhirnya dia terima saudara. Bicara tentang Yakub, memang saudara, Yakub dalam kisah hidupnya itu saudara memang luar biasa penipuannya saudara. Kecurangannya luar biasa. Dia curangi, dia tipu kakaknya, dia curangi, dia tipu pamannya, bahkan ayahnya sendiri dia curangi, dia tipu saudara. Memang sekali lagi saudara, ketika dia lakukan itu sepertinya kayaknya menguntungkan buat dia. Dia dapat apa yang dia mau, dia dapat hal yang menguntungkan. Tapi saya mau bilang saudara, konsekuensinya juga tidak main-main saudara. Saya mau bilang dalam kehidupan setiap kita, hati-hati. Dalam kehidupan setiap kita jangan tergoda untuk apa? Untuk akhirnya mengisi perjalanan kehidupan kita dengan tipu muslihat. Jangan tergoda untuk mengisi perjalanan kehidupan kita dengan yang namanya kecurangan. Memang iblis itu saudara, dia bisa mengemas seakan-akan saudara, hanya dengan kecuranganlah kita bisa sukses, hanya dengan kebohonganlah kita bisa mencapai posisi-posisi tertentu, hanya dengan kecuranganlah kita bisa jadi orang kaya dan lain sebagainya, bisa mendapatkan berkat materi dan lain sebagainya. Tapi saya mau bilang saudara, percayalah, dengan cara itu ujung-ujungnya kita akan menuai apa yang kita tabur. Ujung-ujungnya bisa membawa kehancuran. Saya mau bilang saudara, memang ada saat dimana sepertinya orang yang curang bisa sukses. Memang ada saat dimana ketika orang curang, orang dengan tipu muslihat bisa mencapai posisi yang tinggi. Tapi saya mau bilang saudara, ujung-ujungnya dia akan mengalami kehancuran. Kenapa? Karena kesuksesan, keberhasilan yang dicapai dengan kebohongan, tipu muslihat. Tuhankah saya iman bicara tentang begini saudara, kita sementara membangun semuanya itu dengan fondasi yang rapuh saudara. Artinya apa? Ujung-ujungnya pasti hancur saudara. Makanya kalau saudara suka baca biografi orang-orang yang pernah ada saudara, ada banyak orang mencapai kesuksesan, keberhasilan dengan cara tipu muslihat, dengan cara yang jahat, endingnya menyedihkan saudara. Nggak usah jauh-jauh, kalau saudara baca perjalanan sejarah dari bangsa Konoha saudara, saudara bisa menemukan Konoha itu di belahan dunia anta-beranta, dimensi yang lain saudara. Kalau saudara baca perjalanan sejarah Konoha saja, saudara bisa melihat ya, ada banyak orang yang mencapai kesuksesan, keberhasilan dengan cara yang jahat. Itu berakhirnya dengan cara yang menyedihkan. Dia menuai apa yang dia tabur saudara. Saya mau bilang saudara, hati-hati. Saya banyak melihat ada banyak orang, sekali lagi saudara, dia mencapai kesuksesan, keberhasilan dengan cara yang jahat. Endingnya berakhir dengan kehancuran saudara. Pak Pendeta, tapi kalau saya nggak gitu nanti saya nggak naik kata siapa saudara. Saya mau bilang justru dalam kejujuran, dalam kebenaran, kita sementara membangun fondasi yang kuat. Katakan amin. Dan saya mau bilang saudara, Tuhan melihat itu kabar baiknya, promosi datangnya dari Tuhan. Tuhan sanggup angkat kita dan diberkati. Boleh kita tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kalau kau membangun karirmu dalam kejujuran, dalam kebenaran, kau akan terheran-heran melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupmu. Saya mau bilang saudara, dengan segala kerendahan hati, saya boleh ada di posisi saya hari ini saudara, bukan karena saya sikut sana sikut sini saudara, bukan karena saya fitnah sana fitnah sini saudara, bukan saya curang sana curang sini saudara. Dengan segala kerendahan hati Tuhan saksinya, saya lurus-lurus aja, jujur-jujur aja, tetap jaga kebenaran kebaikan saudara.
Saya mau bilang saudara, ada saat di mana saya diinjak-injak, saudara. Ada saat di mana orang yang lakukan dosa, orang yang lakukan manuver politik sepertinya naik. Tapi saya mau bilang saudara, gak waktu lama karena Tuhan gak tutup mata saudara. Tetapi justru yang dalam kebenaran, Tuhan bisa pakai cara-cara yang gak terduga untuk angkat saudara. Saudara bisa bayangkan, kesaksian saudara bisa lihat hal yang kadang-kadang gak kita duga, bayangin saudara. Perkara takjil bisa Tuhan pakai angkat pendeta saudara. Siapa yang mau sangka itu saudara? Saya kemarin diundang di podcast Daniel Mananta saudara. Pendeta industri. Dia sampai bilang begini, dia katanya heran banget, dia bilang begini ya. Dari perspektif dia, apa yang saya bahas sesuatu hal yang sangat sensitif, dan dari perspektif dia bisa sangat yakinkan kalau orang lain yang ngomong pasti bisa sensitif, bisa jadi masalah. Tapi dia heran, kenapa saya yang ngomong nggak ada masalah? Kenapa saya ngomong ternyata malah lucu, jadi sukacita? Dia tanya sama saya, kenapa? Saya bilang, kuncinya karena Tuhan. Saya mau bilang saudara, kalau bukan Tuhan, semua nggak akan seluar biasa itu saudara. Kenapa? Karena dalam kebaikan, dalam kebenaran, gak ada kecurangan saudara. Saya mau bilang ya yuk, jangan takut. Sekalipun mungkin ada saat dimana kau lihat Pak Pendeta di kantor saya, di bisnis saya, di pekerjaan saya, orang-orang yang manipulatif, orang-orang yang jahat dan kecurangan bisa naik. Saya nggak naik-naik. Saya mau bilang saudara, jangan iri dengan orang berbuat jahat, tetap hidup dalam kebenaran. Ada saatnya orang jahat akan jatuh, orang benar, orang baik akan diangkat Tuhan naik dari promosi Tuhan. Tepuk tangan yang paling baik dari Tuhan. Kabar baiknya, kalau kau bangun semuanya dalam kebenaran, fondasimu kuat, badai boleh datang menerpa, kau akan tetap teguh berdiri bersama Tuhan. Sekarang kita tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bicara tentang rezeki, berkat juga sama saudara dalam konteks keuangan finansial misalnya. Ada banyak orang bilang begini, oh aku harus tipu, aku harus curang supaya cuan Pak Pendeta. Kalau di bisnis Pak Pendeta, jujur-jujur Pak Pendeta, cuan Pak Pendeta. Pernah dengar itu ya? Waduh, ada yang bilang gini sama saya, teman saya. Waktu awal saya mulai pelayanan, lu memang gak cocok jadi pembisnis, tuh gak cocok, lu terlalu jujur. Hah? Kok bisa gitu? Iya, bisnis tuh harusnya tipu-tipu tipis-tipis lah. Karena kalau gak tipu-tipu tipis-tipis, bagaimana bisa cuan? Jadi gak apa-apa lah, kan Tuhan juga mengerti. Dia mengerti. Memang teori-teori bahaya itu saudara. Saya mau bilang hati-hati. Jangan izinkan kau mendapatkan penghasilan dengan cara yang kotor, dengan cara yang tidak jujur. Kenapa? Karena kalau dengan kebohongan, dengan ketidakjujuran kita mencapai kesuksesan finansial, saya mau bilang saudara, itu celah iblis untuk masuk dalam lumbung kita dan memporak-porandakan lumbung kita saudara. Tapi semuanya yang kita dapatkan dengan cara yang benar, semuanya dalam proteksi Tuhan, katakan amin. Dan kabar baiknya semua bilang saudara, dengan kejujuran, berkat yang kecil, sabuk Tuhan bakal jadi besar, jadi berkelimpahan. Tepuk tangan sekarang yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kiri, jangan ada kecurangan, jangan ada tipu muslihat, tetap dalam kebenaran, hidupmu pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa kesalahan dari seorang Yakub yang harus kita hindari adalah tidak langsung meminta maaf atau tidak langsung memperbaiki hubungan. Sama-sama bilang sama saya, tidak langsung meminta maaf. Sama-sama bilang sama saya, tidak langsung memperbaiki hubungan. Amin. Kalau saudara baca di Kejadian 27, saudara bisa baca di rumah. Kalau saudara ingat, saudara baca kan. Karena kalau udah pulang rumah biasanya cuma pikirannya makan apa hari, makan apa kita nih. Nggak ada yang baca kita. Tapi saya percaya jemaat Alam Sutra rajin membaca kita. Haleluya. Satu hari satu kitab. Praise the Lord. Ada yang bilang amin, ada yang bilang amin. Luar biasa. Saya mau bilang saudara, Kejadian 27 memang seorang Esau marah kepada Yakub saudara. Kenapa? Karena dia ditipu sampai 2 kali hak dari seorang Esau ini diambil oleh Yakub saudara. Tapi saya mau bilang saudara, sebenarnya amarahnya tidak berlangsung lama. Beberapa referensi mencatat, salah satunya Matthew Henry dalam tulisannya mencatat Esau dia langsung mengampuni Yakub. Dia tidak lama menyimpan dendam amarahnya karena dia punya kasih bapa saudara. Dia punya kasih bagaimana seorang tuh ayah mengasihi anaknya, begitupun Esau mengasihi adiknya saudara. Makanya sangat terlihat ketika Esau tahu keberadaan dari Yakub, Esau langsung menghampiri Yakub. Kejadian 32 ayat 6, sama-sama kita lihat. Kejadian 32 ayat 6, yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, ya. Kemudian dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun apa? Diiringi oleh Allah 400 orang. Jadi ketika Esau tahu di mana Yakub berada,
Esau langsung menghampiri Yakub, saudara. Kenapa? Karena dia sudah mengampuni adiknya itu, saudara. Dia sangat mengasihi adiknya itu, saudara. Terlihat ketika Kejadian 33 ayat 4, ketika dia berjumpa, dia melihat Yakub, apa yang dia lakukan? Dia. Tetapi Esau berlari, sama-sama bilang sama saya, berlari. Amin. Mendapatkan dia, di dekatnya dia, dipeluk lehernya, dan dipelintir lehernya. Enggak kan? Diciumnya dia. Lalu apa? Si Esau sangat mengasihi adiknya. Saya mau bilang saudara, sekesel-keselnya kakak, sekesel-keselnya adik, namanya kakak, namanya adik, tetap ada yang namanya kasih, saudara. Namanya juga hubungan darah. Saya mau bilang saudara, mau ditipu bagaimanapun, tetap yang namanya kakak, yang namanya adik, itu tetap mengasihi yang luar biasa, saudara. Cuma kadang-kadang tampaknya kayaknya apa ya? Saya banyak ngelanin rumah tangga ya, banyak ngelanin keluarga ya. Kadang-kadang tampaknya kayaknya berat, itu ada banyak faktor. Yang pertama gengsi, yang kedua pasangan masing-masing. Sebenarnya adiknya udah mengampuni kakaknya, tapi gara-gara istri adiknya, jangan gitu, kadang-kadang ya, sebenarnya kakaknya udah ngampunin adiknya, tapi suami kakaknya tuh, adik lu tuh nggak bener tuh, nggak bisa ngambul, gua jadi lu buat colok matanya, woi. Saya mau bilang, terus kemudian yang itu gengsi. Saya mau bilang saudara, seorang Esau memang ada saat dimana dia marah kepada adiknya. Tapi saya mau bilang saudara, amarahnya tidak berlangsung lama, saudara. Kenapa? Karena dia mengasihi adiknya, saudara. Saya mau bilang saudara, tapi sayangnya kesalahan Yakub yang kedua, dia tidak langsung meminta maaf, dia tidak langsung memperbaiki hubungan. Ada banyak hamba Tuhan fokus untuk bilang apa? Ayo, mari lepaskan pengampunan, which is itu baik. Tapi saya mau bilang saudara, seringkali terlupakan, ada banyak orang cuma mau diampuni, tapi nggak mau minta maaf. Tuh kan, semua diam. Sekali lagi, shalom. Ada banyak orang cuma mau diampuni, tapi nggak mau minta maaf. Iya kan? Ada banyak orang cuma mau diampuni, tapi nggak mau minta maaf. Gak usah jauh-jauh deh, gak usah jauh-jauh, dalam rumah tangga. Ada banyak istri-istri cuma mau diampuni, nggak mau minta maaf. Betul bapak-bapak? Memang wanita, bukan yang wanita di sini, wanita di gedung sebelah. Wanita tuh memang kadang-kadang mau minta maaf, terus minta ampun, sudah. Iya kan? Makanya kita sudah baca kan dari perjanjian lama pada saat Adam dan Hawa. Ketika Hawa salah, dia nggak minta maaf, dia tuduh ular. Saya bilang 2-3 minggu lalu, untung ularnya jantan. Coba kalau ularnya betina, dia akan tuduh pohon. Nggak mau minta maaf, saudara. Iya. Jangan cuma ketawa kita bertobat ya. Menurut itu kadang-kadang kalau suami salah aja, ayo minta maaf dong. Ya maaf saya. Coba kalau wanitanya salah. Iya sih aku salah, tapi ada tapinya. Ujung-ujungnya suaminya yang salah, suaminya yang minta maaf. Ada banyak peraturan hari-harian dalam begini, saudara. Istri tidak pernah salah. Peraturan kedua, jika istri salah, tinjau kembali peraturan pertama. Jangan bangga bertobat. Malah itu sesat. Saya mau bilang saudara, tapi bukan cuma wanita, pria-pria juga. Ada banyak pria-pria susah minta maaf. Betul para wanita? Hadir dong. Tapi memang ya, ada satu penelitian ya, ada 3 penyebab. Boleh betulkan gambarnya, ada 3 penyebab. Ini yang diadakan oleh satu survei diadakan oleh merahputih.com, saudara. Jadi kenapa pria itu akhirnya jadi jarang minta maaf? Karena standar terlalu tinggi, saudara. Mereka punya standar tinggi untuk situasi yang menuntut permintaan maaf. Jadi mereka nggak bisa. Harus begini baru saya minta maaf, harus begitu baru saya minta maaf. Kemudian lemah dan tidak kompeten. Meminta maaf membuatnya merasa lemah dan tidak kompeten. Mengakui kesalahan membuat mereka keluar dari zona nyaman. Kan laki-laki itu makhluk ego, saudara. Jadi kalau mau minta maaf kadang-kadang saudara, dia merasa bahwa dirinya sementara diinjak-injak oleh istrinya.
Dan sebagai laki-laki yang penuh harga diri tinggi, tidak akan meminta maaf. Sekalipun aku salah, pokoknya argumen, mari. Yang penting tidak minta maaf. Kemudian yang ketiga, trauma di masa lalu, pengalaman buruk di masa lalu yang meminta maaf, membuat pria memilih apa? Minta maaf lewat perbuatan dibandingkan kata-kata. Jadi dia lebih baik minta maafnya dengan cara langsung beli istrinya hadiah. Tapi istri senang juga sih begitu, nggak apa-apa minta maaf, yang penting tas LV, wah itu nggak ada juga. Tapi intinya saudara sama juga, saya bilang saudara jangan tunda-tunda meminta maaf, amin. Kalau salah minta maaflah, perbaikilah, sama-sama bilang sama saya, perbaiki hubungan. Alkitab bilang apa? Kapan sebaiknya kita harus minta maaf? Yes, intinya adalah secepat mungkin. Makanya kita bilang apa? Jangan simpan amarahmu, ataupun sebaliknya sebelum matahari terbenam. Ada pertanyaan begini, Pak Pendeta, kalau kita berantemnya malam-malam bagaimana? Iya kan? Ada banyak yang sekarang saya mulai banyak rumah tangga, ada yang nanya gitu, Pak Pendeta, kalau kita berantemnya malam-malam artinya pas sebelum matahari terbenam? Bukan. Saya mau bilang saudara, ini bicara tentang segera mungkin. Matahari terbenam itu bicara tentang masa istirahat, saudara. Artinya kapan kita harus menyelesaikan masalah adalah sebelum kita tidur, saudara. Mungkin saudara bertanya, Pak Pendeta, kenapa? Karena ini penting. Jangan sampai kita biarkan amarah kita, perselisihan kita sampai kita bawa tidur. Apalagi suami istri tidur belakang-belakangan, punggung-punggungan, terus taruh bantal, batas, jangan lewat. Ada istri saking sadisnya dia bangun, dia cor dinding sebelahnya. Di kasur ada dinding. Bukan, ternyata begini saudara, ada satu penelitian yang membuktikan begini saudara, bahwa ketika kita tidur saudara, ketika kita tidur ternyata memori kita mengalami yang namanya peningkatan. Jadi ketika kita tidur, maka memori akan mengalami peningkatan. Jadi kalau kita tidak langsung bereskan perselisihan, si amarah tadi, kebencian tadi akan masuk di memori alam bawah sadar. Nah, memori alam bawah sadar itu pengaruh penting. Ada satu gambar boleh munculkan saudara. Jadi di dalam pikiran kita saudara terbagi dua, ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar. Dan ternyata pikiran bawah sadar itu punya pengaruh, punya peran sampai 88%. Jauh lebih tinggi dibanding pikiran sadar kita yang hanya 12%. Setiap keputusan kita, setiap respon kita ternyata sebagian besar dipengaruhi oleh apa? Oleh pikiran bawah sadar kita. Nah, dan itu akan terbentuk pada saat apa? Pada saat salah satunya ketika kita tidur, saudara. Dan bicara tentang emosi, kebencian, amarah yang tidak langsung diselesaikan dan akhirnya terbawa tidur, itu akan masuk di memori alam bawah sadar kita yang menyimpan berbagai pengalaman. Makanya akhirnya akan masuk di long term memory, saudara. Makanya saya mau bilang ya, kalau ada masalah cepat-cepat selesaikan, apalagi para pria. Shalom para pria. Kalau ada masalah cepat selesaikan sebelum para wanita tidur. Kenapa? Karena sebelum masuk di memori alam bawah sadar aja, mereka bisa ingat kesalahan kita sampai waktu lama. Apalagi sudah masuk alam bawah sadar, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, mereka akan ingat selamanya. Iya kan? Makanya ya, dia akan sadar nggak para laki-laki ya? Sadar kalian para pria ya? Shalom para pria. Kita kalau sampai salah, itu sudah masuk alam bawah sadar, bodoh, itu sudah memori sampai sudah kedua kali. Makanya kalau kau salah lagi dengan yang sama, bisa Papa juga pernah salah kan? Pada hari Jumat tanggal 27 April 1992. Papa pernah injak kaki mama ini. Makanya para wanita jangan ketawa, bertobat. Bukannya bertobat malah bangga. Dan ingat kami luar biasa. Saya mau bilang ya, cepat perbaiki hubungan, amin. Karena seperti yang pernah kita bahas, dalam kasih, dalam kerukunan, kesanalah berkat Tuhan diperintahkan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, cepat meminta maaf. Bilang sama yang ngomong, jangan gengsi. Bilang sama yang ngomong, lu tuh. Tepuk tangan yang ini pendeta Masya bilang perempuan atau laki-laki kan? Saya netral, haleluya. Yang terakhir yang ketiga, yang mau sebelah siap-siap saudara. Apa pesan dari Yakub yang harus kita hindari? Yang ketiga adalah tidak menjadi suami dan ayah yang baik. Sama-sama bilang sama, saya tidak menjadi imam yang baik. Sama-sama bilang sama, saya tidak menjadi suami dan ayah yang baik. Amin. Coba kita lihat saudara Kejadian 37 ayat 3 sampai 4 saudara. Kejadian pasalnya yang ke-37 ayat 3 sampai 4. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3 ya. Israel lebih apa? Dari semua
Sebab Yusuf itulah anaknya yang, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Ayat 4. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari saudara-saudaranya, maka bencilah mereka dan tidak mau. Kalau saudara perhatikan kisahnya, sebagai seorang ayah, ada saat di mana Yakub nggak menjadi ayah yang baik, ada saat di mana Yakub tidak menjadi suami yang baik, dan dampaknya itu luar biasa, saudara. Di mana Yakub banyak meninggalkan keluarganya, sehingga istrinya bicara tentang ada saat di mana kehilangan sosok seorang suami, anak-anak sering kehilangan sosok seorang ayah. Itu punya dampak yang fatal, saudara. Saya mau bilang, saudara, ayah, suami itu punya peranan yang amat sangat penting dalam keluarga. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, ayah, suami itu punya peranan yang sangat penting. Ada banyak istri-istri hancur kehidupannya karena suaminya. Ada banyak anak-anak hancur kehidupannya karena sosok ayah. Ada banyak anak-anak salah dalam pergaulan. Ada banyak anak-anak terjerumus dalam dosa yang mengerikan gara-gara kehilangan sosok ayah. Jadi saya mau bilang, saudara, buat para laki-laki yang ada dalam ruangan ini, sebagai laki-laki memang kita dihargai. Harusnya begitu, harusnya. Sebagai suami memang kita dihormati. Harusnya begitu. Karena zaman sekarang ada banyak istri-istri sama suami gak ada hormat. Manggil suami, kayak gitu, ngeri. Saya pernah kan cerita sama saudara, saya ngelayan suami istri lagi berantem, saudara, mereka lagi dalam masalah. Di depan pendeta, istrinya bilang, lu diem, dengerin. Ayo saya cuma bisa pegang tangan bapaknya, belum sabar ya. Karena saya mau tegur istri, saya juga takut. Takut saya bilang, ibu, lu diam juga, daripada terancam keselamatan saya. Saya juga punya istri anak yang harus kejaga. Tapi sekarang udah berani. Malah saya kemana-mana sekarang baunya urapan yang agak gedean dikit botol. Lu deh, hah? Apa bu? Ngomong lagi, hah? Saya mau bilang, saudara, jadi suami harusnya itu dihormati, dihargai. Alkitab dengan tegas bilang, hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Titik. Ingat tuh, titik. Nggak ada embel-embel, tapi lihat dulu suamimu seperti apa. Nggak ada tuh. Sudah capek bela-belain suami, kadang-kadang harus ngomong ke istri. Bapak kan lihat dulu suaminya bagaimana. Nggak ada. Pokoknya, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Titik. Nggak ada, lihat dulu penghasilannya, lihat dulu dia bayar. Nggak ada, pokoknya sampai di situ. Titik. Hai istri, tunduk kepada suami. Hai suami, yes. Kenapa bukan tunduk kepada istri? Jadi jangan berharap juga suami tunduk dong sama istri. Nggak ada ayatnya. Itu Mince 1 ayat 2 itu nggak ada. Suami mengasihi istri. Jadi saya bilang sekarang cepat. Seharusnya suami itu dihormati, dihargai, betul ya? Tapi begini saudara, jadi laki-laki itu memang dihargai, dihormati, decision maker dalam rumah tangga, tapi tanggung jawabnya besar. Di dalam kekuasaan itu, di dalam kehormatan itu, ada banyak hal yang harus dikorbankan. Jadi laki-laki itu nggak gampang, karena penentu dalam rumah tangga itu laki-laki punya peran penting. Suami makanya harus kuat, suami harus mampu diandalkan. Kenyataannya saya mau bilang ya, wanita bisa dicintai apa adanya, tapi laki-laki nggak bisa. Iya kan? Wanita tuh bisa dicintai apa adanya, nggak punya apa-apa, kurang pintar sekalipun,
bisa dicintai. Betul ya? Coba kalau laki-laki nggak punya apa-apa, nggak pinter, wanita langsung sorry kalau ini kalian kalau kita wanita kalau mau maaf ya, ada kurang pintar gitu. Ada banyak orang bilang, ih lucu banget sih, kayaknya lemotnya tuh imut-imut gitu. Iya kan? Coba kalau laki-laki yang ngomong. Terima kasih juru bicara saya. Makanya ada satu quote saya bilang begini ya, wanita bisa dicintai apa adanya, tapi laki-laki nggak bisa. Makanya laki-laki harus kuat. Makanya saya mau bilang buat saudara yang punya anak laki-laki terus kau manja laki-laki, anak laki-laki, saya mau bilang ke orang tua yang jangan. Karena dunia ini kita jalan sekarang dunia kejamus, laki-laki kalau lembek dia nggak akan mampu jadi imam, jadi orang yang bisa diandalkan dalam keluarga. Makanya untuk lebih jelasnya saya undang tim saya maju ke depan. Ayo, seperti biasa, totalitas. Saya analogikan saya adalah pria, ayah. Saya mau bilang saudara, kenapa laki-laki harus kuat? Kenapa yang namanya suami harus kuat? Karena akan menjadi tempat di mana istri dan anak-anaknya bergantung. Baik, ini anak saya 2, ini istri 1 misalnya. Iya kan? Namanya suami, iya kan? Suami itu akan bergantung menjadi tempat di mana. Nanti saya jelaskan kenapa suami akan menjadi tempat di mana istri dan anak-anaknya bergantung. Makanya saya mau bilang ya, buat para ibu-ibu ya, kalau suamimu lagi diam jangan diganggu, itu lagi banyak pikiran. Itu karena dia tahu bahwa dia harus mikirin keluarganya, istrinya, anak-anaknya. Jangan lagi mikirin mantan. Enggak. Itu lagi mikirin cicilan, tagihan, pampers anak, biaya listrik. Curhat ya. Apalagi kalau pendeta pikirin kalian jemaat. Kadang-kadang ada jemaat minggu subuh curhat karena pelayan pendeta mau pelayan hari Minggu dan ada Yesus. Jadi harus kuat, laki-laki itu harus kuat Pak. Karena tempat di mana yang tadi istri anak-anak bergantung. Makanya saya bilang jangan selalu tekan suami lah, jangan, kasihan Bu. Masuk mall aja Bu, suami tuh mikir. Iya kan? Hal sederhana, ketika masuk mall, istri bisa nyanyi ya. Suami tuh mikir, oh, gua tadi parkir di dekat Ceko, masuk ini gua belok kiri dekat semua ya. Nanti gua keluar dari sini. Jadi suami belum lagi, oh, kan sedikit mau belanja ini, gua tahan ya sebentar lewat sana. Ada televisi bahaya. Wah. Ibu cuma bisa ketawa soalnya. Makanya harus kuat jadi laki-laki, tempat bergantung. Karena tempat di mana istri anak-anak bergantung, saudara. Tapi saya harus pesan buat para istri. Shalom ibu-ibu. Makanya istri jangan selalu bergantung kepada suami. Karena istri Tuhan ciptakan jadi apa? Penuh. Udah pindah sendiri si istri ke belakang. Supaya kita beda bisa kayak gini. Sebenarnya begini ya, tampak samping. Karena begini, namanya suami lah, manusia juga ada saat lemah. Ketika suami lemah, apa daya, istri menopang. Makanya istri harus kuat. Karena istri itu, makanya ada yang bilang begini, di balik suami yang hebat ada istri yang luar biasa. Makanya istri harus kuat. Kalau kayak gini sekarang dia nggak kuat. Ini ganti dulu. Ini jadi istri, ini yang jadi anak. Mana yang banyak gitu. Supaya apa? Kalau istrinya kuat, ketika yang namanya beban datang suaminya nggak kuat, istrinya kuat menopang. Pertanyaannya, Pak Pendeta, gimana
Kalau suami istri lagi dalam kondisi lemah juga, karena sama-sama manusia, makanya penting suami itu jadi imam dalam keluarga, punya kedekatan yang erat sama Tuhan. Ya Tuhan, ayo cepat-cepat. Tuhan tidak pernah terlambat. Tepat pada waktunya. Kalau udah jauh, tekan gitu. BPJS aktif ya. Makanya suami harus melekat sama Tuhan. Karena ketika dia nggak kuat, ketika istri juga nggak kuat, rumah tangga akan tetap teguh berdiri karena ada tangan Tuhan yang menopang. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dari Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jadi suami yang baik, jadi istri yang baik, jadi anak yang baik, dekat dengan Tuhan, ada tangan Tuhan menopang. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah. Yang berarti angkat tangan tuh, tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersemangat percaya kuasanya. Karena semuanya itu akan membawa kehancuran bagi setiap kita. Berlaku jujurlah, berlaku benarlah, karena di situ berkat Tuhan ada bagi setiap kita. Yang kedua, jangan pernah menahan untuk meminta maaf. Cepat perbaiki hubungan, karena dalam kerukunan ada berkat yang Tuhan sediakan. Dan yang terakhir, pastikan kita menjadi orang tua yang baik, menjadi suami yang baik, ayah yang baik, istri yang baik, supaya dalam kehidupan setiap kita bisa menghasilkan generasi-generasi yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan ketika kita melekat sama Tuhan dalam kelemahan kita tidak akan hancur, tetapi kita tetap teguh berdiri karena tangan Tuhan menopang setiap kita. Sekali lagi boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Pandang Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah